Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Guru pada seri tutorial e-learning SMAN 1 Pacitan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kami kirimkan 3 video, masing-masing berupa video bagaimana cara membuka e-learning, login, mengganti password sekaligus menambahkan foto profil kita. Terus berikutnya yang kedua adalah bagaimana mengedit topik atau bab atau KD dan menambahkan deskripsi KD-nya sekaligus dari masing-masing topik. Dan yang ketiga adalah bagaimana menambahkan bahan ajar atau sumber daya berupa file presentasi PowerPoint ataupun berupa file PDF. Dan ini tidak memungkinkan pula untuk memasukkan file-file yang lain, misalnya Microsoft Word. Nah, pada video keempat kali ini akan kita belajar bersama bagaimana cara menambahkan bahan ajar atau sumber daya berupa URL atau alamat internet yang membahas materi pembelajaran kita kali ini, baik itu dari blog orang lain, dari rumah belajarnya Kemdikbud, ataupun berupa video dari YouTube. Sekali lagi, ini adalah berupa alamat internetnya atau yang biasa disebut dengan URL. Oke, kita langsung saja menuju e-learning sekolah kita. Ya, kita lanjutkan. Sebelum memasukkan URL atau alamat internet yang akan kita masukkan pada e-learning kita, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sudah mencari sumber-sumber bahan ajar kita melalui Google. Misalnya kali ini saya akan mencari materi dinamika rotasi kesetimbangan benda tegar dan saya mendapatkan materi tersebut salah satunya adalah dari Kuiper. Nah, ini kita klik. Nah, maka di sini mengenai dinamika rotasi fisika kelas 11 di internetnya Kuiper ini sudah ada bahan-bahan pembelajarannya, kita tinggal memakai saja. Nah, misalnya ini dan seterusnya. Nah, yang perlu dicatat adalah alamat ini. Nah, alamat inilah yang disebut dengan URL yang nanti kita masukkan di e-learning kita. Oke, biarkan tetap terbuka, kita menuju ke e-learning kita, langsung masuk atau login dengan user dan password kita. Langsung masuk ke kelas kita, yaitu kelas kalau saya adalah Fisika 11 MIPA 7 untuk contoh pembahasan kali ini, dan ini adalah beberapa file materi yang kemarin sudah kita praktekkan. Yang pertama adalah pengiriman atau file berupa presentasi dalam bentuk PowerPoint yang bisa dilihat ataupun di-download siswa. Yang kedua adalah materi dinamika rotasi dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita akan mencoba sebagai literasi digital anak-anak disuruh membaca atau berliterasi dari sumber internet yang lain. Nah, pertama adalah seperti biasa kita on-kan menu editnya, ya. Karena berada pada bab pertama, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, maka untuk menambahkan sumber daya atau bahan ajar tetap pada kotak atau dalam koridornya topik pertama. Jangan sampai salah pada koridornya atau kamarnya topik yang kedua. Nah, kita kembali lagi ke kamarnya topik pertama, kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya.
kita pilih URL, nah, tambah, ya, misalnya kita beri judul seperti yang ada di judul ini adalah dinamika rotasi. Nah, kita tinggal copy saja, lalu kita masukkan di sini, tempel. Nah, atau bisa pula judulnya Bapak Ibu ubah dinamika rotasi bahan ajar. Untuk alamat URL ini yang penting kita blok salin, kita tempelkan di sini, ya, lalu sedikit kita beri deskripsi di atas merupakan materi dinamika rotasi dari sumber Kuiper berikutnya. Deskripsi perlu kita tampilkan ataupun tidak, ini tergantung selera Bapak Ibu. Kalau saya tampilkan. Untuk tampilan ini kita buat otomatis. Kalau ini kita pilih ditanamkan, maka nanti website ini akan tertanam atau masuk di halaman kita, ya. Sekali lagi, kalau ini kita tanamkan, website ini akan masuk di halaman kita. Nanti kita coba akan untuk mengetahui perbedaannya. Kita yang pertama adalah otomatis saja. Terus URL variable ini kalau tidak perlu, ya dibiarkan sesuai defaultnya saja. Ya. Oke, langsung kita simpan. Ya, maka secara otomatis sudah nempel di sini. Nah, ini yang merupakan deskripsi yang kita ketikkan tadi, manakala tadi tidak dicentang, ya. Jadi kalau seandainya ini untuk mengubah pengaturannya, seandainya ini centangnya kita hilangkan, terus kita simpan kembali, maka tidak ditampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita ubah lagi pengaturannya, jadi lurusnya ini kita klik ubah pengaturan, deskripsinya kita centang, kemudian kita simpan kembali. Nah, kira-kira seperti apakah nanti seandainya halaman kita ini diakses oleh anak? Maka Bapak Ibu bisa ngeklik tombol segitiga ini, lalu ganti peran. Jadi untuk ganti peran, seandainya jadi siswa itu tampilannya seperti apa, maka di sini kita pilih siswa. Ya, maka nanti kalau dilihat dari tampilannya siswa adalah seperti ini. Dan diharapkan siswa bila sudah melaksanakan kegiatan pertama, anak-anak disuruh mencentang.
Ketika anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan kedua, anak-anak disuruh menyerang. Sehingga kita akan mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kita. Kita akan coba bagaimana seandainya ini kita klik atau diklik oleh siswa. Nah, akan muncul link berikutnya, terus kita klik. Nah, otomatis maka akan membuka website dan ternyata website kita tertutup. Nah, untuk mencegah ketertutupan tadi bisa kita edit. Nah, untuk mengedit jangan lupa ini harus kita kembalikan lagi yang semula berupa siswa, kita harus kembali berperan sebagai saya yang normal, yaitu sebagai guru. Ya, kita on-kan mode ubahnya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diubah. Ubah pengaturan. Nah, ini kita pilih dalam pop-up. Jadi dalam pop-up itu nanti akan membuka di jendela yang lain, sementara website kita atau e-learning kita tidak tertutup. Nah, kita coba saja. Ya, kita berperan sebagai siswa kembali untuk ngecek. Kita klik. Ya, maka anak-anak bisa mencoba membuka dengan ya diperbesar seperti ini. Selanjutnya untuk membuka e-learning mungkin anak-anak bisa menutup kembali atau meminimize. Nah, sementara jendela e-learning kita masih tetap terbuka. Jadi ini akan membuka pada browser yang baru. Demikian kurang lebih bagaimana kita memanfaatkan website, blog, ataupun sumber bahan ajar yang ada di internet untuk kita masukkan ke dalam e-learning kita. Oke, masih meneruskan materi pada tutorial yang keempat. Kali ini akan mencoba kembali bagaimana menambahkan URL alamat internet yang kami dapatkan dari sumber belajar. Kalau dari Kuiper tadi kita dapatkan dinamika rotasi, sementara bab ini ada dua, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Maka akan saya akan mencoba bagaimana untuk materi kesetimbangan benda tegar ini kita carikan atau kita dapatkan dari sumber belajar dari rumah belajar Kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa mencari materi-materi yang ada di rumah belajar Kemdikbud dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nanti kita cari untuk fitur sumber belajar. Selanjutnya dari pencarian di sini ada mapel. Karena saya hanya ingin mencari mata pelajaran fisika, maka ini yang saya centang adalah fisika. Alamat ini berada pada sumber belajar Kemdikbud Go.id bla bla bla. Ini ada dari kelas 11. Nah, dan kita dapatkan untuk kesetimbangan benda tegar itu alamatnya adalah ini. Ya, langsung kita masukkan pada e-learning kita. Pertama adalah kita hidupkan mode ubahnya seperti yang pertama tadi. Mungkin ini bisa kita copy
agar lebih mudahnya. Lalu kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita pilihkan URL, tambah. Untuk deskripsi tadi sudah kita dapatkan, tinggal Ctrl V atau paste, tinggal mengubah aja materi kesetimbangan. Dari sumber website Rumah Belajar Kemdikbud. Berikutnya kita copy URL-nya, ya, terlebih dahulu di blok, salin, masukkan ke sini, tempel. Yang berwarna merah ini wajib diisi. Kita beri judul URL materi kesetimbangan benda tegar. Kita centang deskripsinya untuk tampilan seperti yang tadi. Ini display URL description-nya kita coba kita hilangkan saja. Kita buka dalam pop-up atau dalam jendela yang lain. Ya. Ini bisa kita perbesar, misalnya 800 kali 600 agar jendelanya nanti agak lebih besar. Selanjutnya langsung saja simpan dan kembali ke kursus. Ya, sudah tampil di sini. Kita coba untuk membuka sebagai siswa. Nah, berarti kita saat ini posisinya ada sebagai siswa. Seperti inilah nanti tampilan jika dilihat oleh siswa kita. Langsung kita klik. Nah, ukuran 800 kali 600 ini adalah jendela yang ini. Jadi 800 kali 600. Namun anak-anak juga bisa memperbesar, ya. Maka di sini sudah ada materi-materi keseimbangan, latihan, tes. Hanya saja tes yang dilakukan oleh siswa di sini berupa tes mandiri. Jadi nilai yang didapatkan oleh siswa tidak bisa masuk ke halaman kita. Sekali lagi, tes di sini adalah tes yang sifatnya mandiri. Jadi nilai yang didapatkan anak di sini tidak bisa masuk ke halaman kita. Karena ini materi atau aktivitas ini berada pada halaman sumber belajar dari miliknya Kemdikbud. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tutorial mengenai bagaimana memasukkan URL atau alamat internet dari sumber bahan ajar yang kita dapatkan ke dalam e-learning kita. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.